Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, terutama para pelajar di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Bekasi pada khususnya, dan terutama anak-anakku SMK 10 Number Tambun. Pertama-tama kami bacakan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah walaupun hanya lewat media. Di sini saya akan menerangkan bahwa perlunya kita memberikan pelajaran atau pengetahuan tentang narkotika. Yang akan bahas terutama adalah mengenai bahayanya narkotika. Peran generasi muda dalam menangkal perilaku penyimpang dan bahaya narkotika. Tentunya kita akan bertanya, apa itu perilaku menyimpang? Perilaku menyimpang adalah perilaku yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial, atau bahasa umumnya menyimpang dari ajaran-ajaran agama, perilaku kesopanan, etika dalam bermasyarakat. Perilaku menyimpang antara lain tawuran, membuli, merokok di kalangan remaja, minum minuman keras, seks bebas, dan paling ekstrim adalah narkotika. Perilaku menyimpang adalah yaitu tentang hubungan sosial di masyarakat yang tidak harmonis. Tentunya adalah yang telah saya sebutkan tadi, yaitu adalah tawuran, membuli, dan lain sebagainya. Mungkin anak sekalian akan menanyakan, apa sih narkoba itu? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, obat-obatan berbahaya. Itu singkatannya. Pengertiannya, narkoba adalah narkotika, obat-obatan berbahaya, atau nafsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain, yaitu obat atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh terhadap fungsi tubuh, terutama otak, sehingga dapat mempengaruhi terhadap kerja otak dan mengubah perilaku pemakaiannya menjadi tidak normal. Penggolongan narkoba, jenis dan efeknya. Jenis, berdasarkan jenisnya narkotika digolongkan menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain. Apa itu narkotika? Zat yang menimbulkan penurunan perubahan kesadaran dan dapat ketergantungan, yaitu mungkin kalau contohnya buto, kokain, dan ganja. Terus apa psikotropika? Zat obat yang dapat merusak pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku manusia, yaitu contohnya adalah ekstasi dan amfetamin. Zat adiktif lain, contoh zat adiktif lain adalah bahan zat yang berpengaruh psikoaktif selain narkotika dan psikotropika, contohnya rokok dan miras, minuman keras. Berdasarkan efek, yaitu ada 3, yaitu uppers, downers, dan all-rounders. Apes atas adalah merangsang kerja organ tubuh seperti jantung dan otak. Contoh sabu, methamphetamine, ekstasi, amfetamin, dan kokain, steroids, nikotin, dan kafein.
koin. Di sini ada gambar-gambarnya, namun tidak bisa dilihat oleh anak sekalian. Cukup bahasanya aja, tapi bentuk-bentuknya di sini ada. Nanti suatu saat bisa saya share ke anak sekalian apabila ingin sedikit tahu seperti apa gambaran-gambaran kokain, ekstasi, sabu, dan nikotin. Nanti akan di sini lengkap. Nanti bisa suatu saat bisa berjumpa, nanti saya sampaikan lewat media juga. Dan downers atau bawah, downers bawah, menekan sistem saraf pusat, mempengaruhi aktivitas fungsional tubuh. Contoh heroin, morfin, petidin, valium, alkohol, ganja, dan opium. Nah, ini yang bisa mempengaruhi ke bawah, yaitu tentang fisik kita. Nanti di sini banyak gambarnya, yaitu ada morfin, alkohol, cannabis atau ganja, dan heroin atau putau. Ini nanti banyak gambar-gambar yang bisa dilihat. Suatu saat nanti kita sampaikan juga pada kesempatan. Sekarang all rounders, keseluruhan, all rounders mengakibatkan pemakaian menjadi berhalusinasi. Pemakai melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Contoh LSD, ganja, cannabis, magic, dan mushroom. Ini berhalusinasi. Jadi menghayal yang tidak nyata. Ini yang sangat berbahaya juga untuk anak sekalian. Dan selanjutnya yaitu yang berhubungan dengan zat, efek waktu, dan efek setelah pakai. Zat yaitu apes, ya, efek waktu pakai adalah agresif, sulit tidur, dan paranoid. Itu efeknya. Terus efek setelah memakai, badan lemas, depresi, dan ngantuk, malas. Dan donors, cuek. Nah, jadi itu zat tadi apabila dikonsumsi ada dampak donersnya itu cuek, malas, ngantuk, sensitif, lemas, dan depresi. Dan all aroused, halusinasi, euforia, paranoid. Itu efek waktu pemakainya. Dan setelah memakainya, depresi, pusing, dan paranoid. Jadi beberapa contoh tadi dampak-dampak di tubuh kita. Jadi narkotika sangat berbahaya apabila dipakai. Masyarakat Indonesia akan berdampak luas dampaknya terhadap anak-anak muda terutama dan generasi penerus pada umumnya. Coba-coba ya, kita ini biasanya orang yang belum tahu tentang narkotika, dia akan mencoba bagaimana, apa rasanya, seperti apa, dan habis itu dia akan menyalahgunakan. Nah, dia akan menyimpang, akan mencoba dia menjadi pemakai atau pengedar atau sebagai ini, dan lanjutnya terakhirnya pecandu. Nah, kalau pecandu adalah ketergantungan. Apabila tidak mengonsumsi narkotika tersebut, dia akan ketagihan atau ketergantungan atau kecanduan. Biasanya berdampak kepada ketergantungan fisik, ketergantungan psikologis, toleransi dan adiksi meningkat, gejala putus zat bila tak memakai. Jadi perilaku-perilaku itu sangat ketergantungan. Maka dari itu kami sangat mengharapkan dan sekalian jangan coba-coba tentang narkotika. Sangat berbahaya untuk kehidupan kita. Kesimpulan, dampak narkoba secara keseluruhan, dampaknya secara keseluruhan, fisik, sosial, dan psikis. Dampaknya fisik,
sakit kepala, mual, sulit tidur, gangguan pada sistem saraf, gangguan pada jantung, tertular penyakit hepatitis dan HIV serta AIDS, dan overdosis dan kematian. Itu dampak fisik. Dampak sosial adalah menjadi antisosial dan acuh tak acuh. Pendidikan terganggu, masa depan suram. Jadi apabila kita ini sebagai pemakai pasti menjadi masa bodoh terhadap lingkungannya, tidak peduli dengan lingkungan. Dia fokus hanya untuk bagaimana kita mendapatkan obat yang kita perlukan di tubuh kita. Dia peduli dengan lingkungannya dan tidak peduli juga dengan masa depannya. Dan dampak psikis, lamban bekerja, sering gelisah, tingkah laku brutal, perasaan kesal dan tertekan, menyakiti diri, bunuh diri dan lain-lain. Jadi sangat berbahaya untuk generasi-generasi menerus. Apa yang harus dilakukan jika teman kita memiliki tanda-tanda sebagai pecandu? Apa ciri-cirinya? Kalau kita berteman sebagai teman kita, ada yang pecandu narkotika, ada pecandu, teman kita ini salah satu pecandu, bagaimana kita hubungan kita dengan rekan kita tadi? Ini ada trik-trik yang harus kita sampaikan dan anak-anak sekalian ketahui. Yang pertama adalah tetap berteman, tapi tidak ikut memakai narkotika. Kita berteman, tetap teman, tidak usah diputuskan teman tersebut, tapi katakan dalam hati bahwa narkotika no dalam hati kita. Tunjukkan rasa kepedulian, kita empati sama rekan tersebut. Jangan cuek, jangan masa bodoh atau jangan tidak peduli. Ya, tunjukkan rasa kepeduliannya. Dengan sedikit-sedikit memberikan masukan untuk dia biar insaf. Gali keadaan emosi dan kehidupan sosialnya. Mungkin rekan-rekan bisa menggali kehidupan dia seperti apa. Mungkin bisa memberikan solusinya. Ajak keluar dari jeratan narkotika, ajak pelan-pelan, jangan frontal untuk keluar dari hal tersebut. Tapi ini tidak mudah, mungkin anak-anak sekalian bisa mencobanya. Jelaskan dampak buruk pemakaian narkotika, diskusikan secara bertahankan diri dan menghindari penggunaan kembali. Jadi kita sebagai teman juga harus bisa membentengi diri dan bisa ngajak teman untuk kembali baik. Dan yang terakhir adalah menghubungi tim ahli untuk rehabilitasi, untuk memulihkan keadaan fisik rekan-rekan sekalian. Meningkatkan iman dan takwa, itu yang harus ya. Kita sebagai umat Islam kita ya harus sholat 5 waktu wajib, sunnah wajib ditingkatkan, dan mungkin yang Nasrani juga rajin-rajin ke gereja, mungkin yang agama kepercayaan lain juga melaksanakan ibadah-ibadah yang untuk meningkatkan iman kita bahwa kita ini manusia, ada yang menciptakan, dan kita wajib harus berterima kasih kepada Sang Pencipta tersebut. Memperhatikan teman bergaul dan selalu waspada. Kita harus cara bergaul dengan rekan-rekan karena kita banyak rekan dan sebagainya, berbagai karakter. Kita harus pandai-pandai memilih teman atau pendewasaan kepribadian kita, karena kita udah setingkat SLTA itu sudah dianggap sudah antara anak-anak dewasa antara anak-anak dewasa inilah di tingkat SLTA itu kita harus gembleng diri, kita harus mencari jati diri, masa depan kita mau jadi apa itu dari sekolah sekarang ini, tingkat SLTA ini. Meningkatkan pengembangan diri dan kemampuan mengatasi masalah. Kita harus berusaha bagaimana menyelesaikan masalah saya sendiri semampu kita, tetapi harus apabila kita tidak mampu, konsultasi kepada guru, sebagai guru pembimbing, mungkin guru kesiswaan, bidang kesiswaan dan sebagainya. Mungkin beliau akan memberikan memberikan pengetahuan atau pemahaman yang lebih bagus dan lebih bisa diterima. Meningkatkan kepercayaan diri. Kita sebagai manusia wajib percaya diri, karena kita ciptaan Allah yang sama, punya kemampuan yang sama, cuma kita punya niat dalam hati kita kuat atau tidak. Hindari kebiasaan merokok. Tentunya kami harapkan kepada anak-anakku sekalian
ya tentunya merokok adalah sangat merugikan. Satu adalah merugikan kesehatan, yang kedua adalah merugikan ekonomi. Jadi merokok sangat merugikan untuk kehidupan kita, ya terutama kaum anak-anak yang belum bisa menghasilkan uang. Jadi mendingan untuk jajan, untuk makan yang lain, untuk kebutuhan yang lain daripada untuk beli rokok. Semua itu adalah merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara Indonesia untuk memerangi narkotika, karena dampaknya sangat luar biasa. Seseorang bisa terjerat pidana narkotika walaupun tidak menggunakan. Nah, ini yang perlu anak sekalian ketahui. Sekarang udah ada undang-undangnya yang mengikat, ya, yang harus kita taati, ya, karena undang-undang hukum itu panglimanya suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, apa sih yang kira-kira bisa menjerat tentang narkotika? Ini saya jabarkan sedikit, ya, garis besarnya saja. Seseorang bisa terjerat pidana narkoba walaupun tidak menggunakan. Ingat, bisa terjerat walaupun tidak menggunakan. Satu, menyimpan, menguasai. Ya, menyimpan, menguasai. Yang kedua, membantu menyimpan. Ya, membantu menyimpan. Yang ketiga, tidak melapor. Nah, temennya menyimpan, kita tidak melapor, kita tahu. Itu kena juga. Dititipi atau punya orang lain, punya A dititipkan ke saya. Nah, setelah ada. Jadi orang yang terjerat pidana narkotika walaupun tidak menggunakan itu bisa terjerat. Yang pertama menyimpan, menguasai, membantu menyimpan, tidak melapor, tahu tidak melapor, dititipi barang tersebut. Ya, semuanya itu termasuk dalam pemufakatan jahat dan akan dituntut sesuai dengan pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ya, seluruh anak sekalian itu harus paham hal ini karena sangat berbahaya untuk pemufakatan jahat ini atau persekongkolan jahat ini yang berhubungan dengan narkotika, ya. Karena hukumannya namanya narkotika tidak ada yang ringan, ya, tidak ada yang ringan, akan berat dan tentunya jangan sampai anak sekalian bisa terlibat. 3 pilihan yang perlu diketahui. Yang pertama ada rehabilitasi atau pemulihan kembali, penyadaran kembali atau biar secara fisiknya itu tidak ketergantungan tentang narkotika. Yang kedua adalah penjara untuk biar orang itu jera apabila melakukan pelanggaran hukum yang berhubungan dengan narkotika, yaitu mati sia-sia. Nah, ini orang yang sudah masa bodoh dengan kehidupan sendiri, make dan sebagainya, ya udah mati sia-sia, jadi mati tidak ada gunanya, ya. Tentunya anak sekalian perlu ketahui bersama bahwa narkotika ini sangat berbahaya, ya. Tentunya saya sampaikan, ya, no drugs, ya. Stop narkotika, ya, stop narkotika. Jangan sampai kita terlibat tentang narkotika tersebut karena sangat berbahaya dan sangat tidak bermanfaat untuk tubuh kita. Terus saya sampaikan, saya tambahkan kepada sekalian, ya, ada 3 keberhasilan kita dalam hidup di dunia ini khususnya para remaja. Ada 3, ya, ada 3. Yang satu adalah moral. Jadi moral benar-benar harus kita bentengi tubuh kita dengan moral yang baik, ya. Yang kedua adalah tentang mental. Mental itu ada yang mental cengeng, yang mentalnya, ya, mental rata-rata kalau mental itu didapat pelajaran adalah dari kehidupan lingkungan kita sehari-hari, ya. Itu mental. Jadi orang akan lemah mentalnya itu yang tidak kuat terhadap benturan kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Maka kita harus kuat, mental kita harus kuat. Intelektual. Nah, yang ketiga intelektual. Intelektual itu didapat dari meja pendidikan, mungkin dari dewan guru, dari para guru pendidik, guru mengajarkan
tiap hari yang apa yang kita dapat walaupun lewat online dan sebagainya, maka anak-anak kalian harus kita cerna, harus kita perhatikan, kita serap ilmunya. Nanti apabila kita udah tamat dari SMK, bisa mempraktekkan kita di tengah-tengah masyarakat atau di dunia usaha atau di jenjang pendidikan lebih tinggi. Itu yang saya harapkan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat anak sekalian, ya, jaga masker, pakai masker, jaga prokes, ya, tetap jaga kesehatan demi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Tetap jaya SMK 10 November, tetap jaya dan maju terus, pantang mundur. Terima kasih.